Oke guys, apa kabar? Jadi ya, kita akan bahas nih untuk 23 September besok, saham-saham energi sektor mulai bangkit di tengah kegalauan. Kenapa? Jadi guys, kalau menurut gua memang kemarin agak keguncang dikit ya, karena apa namanya? Isu saham apa perusahaan properti besar di Cina, apa namanya, ternyata dia punya utang yang banyak. Ditakutkan bahwa akan terjadi seperti Lehman Brothers lagi di 2008. It's turned out bahwa ternyata setelah dianalisa, rupanya mereka itu bukan masalah bahwa dia mempunyai utang yang banyak gitu ya. Utangnya memang banyak, tetapi memang mereka kesulitan apa namanya, bukan karena liabilities yang banyak, tapi mereka juga punya aset yang banyak. Nah, aset yang banyak itu nggak begitu cair untuk apa namanya, bayar utangnya. Nah, kalau mereka bisa menjual aset-asetnya dia, tentunya utangnya bisa ini. Ini masalah restructuring aja. Jadi it's not that bad gitu ya. Itu yang dibilang oleh para ekonom. Kita lihat aja apakah market memang akan merespon. Tetapi guys, hari ini juga ada apa namanya, Mr. Powell ngobrol ya mengenai outlook di tahun 2022-2023. Apakah tapering akan dilaksanakan ya di tahun ini? Sepertinya iya gitu ya. Dan juga kapan interest rate akan dinaikkan gitu ya di di mana namanya, di Amerika. Nah, itu yang akan menjadi apa namanya, pusat perhatian dari market sekarang. Nah, dari situ teman-teman kita bisa lihat bahwa ada saham energi yang akan bangkit ya, karena banyakkan energi larinya ke import ke Cina gitu ya. Jadi itulah kenapa saham-saham energi melihat pergerakan yang seperti ini dia mulai naik. Nah, apakah akan stay naik? Kita lihat aja setelah nanti Mr. Powell ya. Tetapi kalau kalian lihat ya, JKSE saat ini ya, ya lumayan ya, masih sideways aja gitu ya. Tetapi khususnya untuk mining guys, atau energi ya, gue lihat kayaknya lumayan nih ya, terutama untuk energi-energi yang apa namanya, batu bara dan segala macam ya. Kalau kita lihat juga PTBA dan lain-lain nanti akan dijelaskan sama Om Muntansir. Tetapi nggak semuanya ya guys ya. Gue lihat cuman ada ITMG, Harum ya, yang lumayan lucu ya, Pitro gitu ya. Adro mungkin lucu ya. Nanti kita bahas gitu ya. Ada Akra juga ya. Ini saham-saham apa namanya, sektor energi yang lumayan gitu ya. Jadi kalian monggo, kalau kalian mau lihat silahkan dilihat-lihat, oke? Nah, next Om Muntansir akan menjelaskan. Gua akan ambil ekstra berikutnya, yaitu request dari kalian ya. Oke. Thank you Om. Halo semuanya. Gimana hari ini? ISG-nya lumayan ya, hijau-hijau. Semoga pada cuan-cuan teman-teman yang nonton ya. Oke, lanjut. Kita langsung aja bahas saham-saham untuk hari besok. Di hari Kamis 23 September ya. Oke, yang pertama ada Trim. Nah, Trim ini habis sideways ya. Sideways sejak awal bulan nih, sideways nggak kemana-mana. Hari ini lumayan ya, ada pergerakan hampir arah ya hari ini. Jadi kalau buat saat ini untuk trim yang mau di fast trade kan boleh, boleh. Tapi ingat ya, kalau yang buat di swing better tunggu koreksinya dulu ya sampai mana. Takutnya dia mau retest dulu atau bikin swing low-nya dulu. Cuman kalau buat dicopet besok ini oke gitu ya. Jadi diatur aja entry dan exit-nya ya guys ya buat trim. Semoga besok masih bisa tuh dicopet-copet ya. Lanjut, yang kedua ada TNCA. Untuk TNCA, kalau lihat patternnya, ini harusnya udah hit ya, hit target dari patternnya.
Ini ada triangle atau apapun namanya ya. Cuman kalau misalnya buat dicopet, hati-hati aja ya kalau mau dicopet buat besok. Untuk yang mau swing, saya bakal tunggu lagi di 1015 ya. Kalau misalnya ada koreksi pantulan di area-area situ, mungkin oke ya guys ya. Itu untuk TNCA. Jadi better wait and see dulu untuk yang satu ini. Selanjutnya ada ITMG. Untuk ITMG, hari ini udah mantul ya. Confirm mantulnya yang mau beli. Kalau saya bakal tunggu lagi di 17.900 SL di bawah 17.275 menuju 18.600-nya lagi dan di 20.000 ya. Semoga bisa keluar dari area-area sini, hati-hati ya. Takutnya nggak kuat. Cuman kita doakan aja mengikuti harga call dan segala macamnya. Overall oke nih buat ITMG. Pasang aja SL-nya tadi ya di bawah-bawah sini. Oke, 17.225. Lanjut ada PMMP. Untuk PMMP saya sih sebenarnya bakal tunggu ya. Kalau bisa di atas 560 sih oke. Cuman kalau misalnya saat ini yang mau cicil boleh, cuman batesin sampai 5.15 dan 5.30 ya buat take profitnya. Takutnya nggak kuat dan lanjut turun lagi. Itu PMMP. SL-nya bisa dipasang di bawah sini dulu ya, di 482 untuk PMMP-nya. Selanjutnya ada Harum. Untuk Harum. Untuk Harum masih sideway aja ya. Masih sideway aja. Cuman emang trend sideway-nya ini emang lebar ya. Trend sideway-nya. Jadi buat saat ini bisa beli di sini 5325 SL di bawah 5000. Kalau bisa keluar dari 5525 menuju area 5900 dan 6000-nya ya, menuju area-area sini. Oke, itu untuk Harum ya. Selanjutnya ada Agi. Agi. Untuk Agi, nah ini breakout ya hari ini ya. Hari ini, masih belum terlalu ya, breakoutnya belum terlalu kencang ya. Masih ketahan nih di area-area sini 13.90. Jadi untuk Agi bisa beli di 13.65 atau di 13.30, SL di 12.40. Semoga lancar menuju 15.20 dan 16.55-nya ya. Itu untuk Agi. Apakah ini bakal jadi reversal? Let's see. Semoga aja. Selanjutnya ada BES. BES atau Batu Licin Nusantara. BES breakout ya, keluar lagi nih. Lanjut lagi dia lancar, cuman kalau misalnya saya bakal tunggu lagi di sini ya. 925 SL bisa di sini dulu di 880 menuju area 1080 gitu. Semoga besok dia koreksi ya. Kalau misalnya koreksi sih oke, cuman kalau misalnya dia lancar besok hijau lagi dicopet aja ya guys ya. Itu untuk Batu Licin. Selanjutnya ada Prim. Lock arah ya hari ini, Prim. Hari ini Prim lock arah ya. Besok apakah kemungkinan lanjut naik?
ada ya, kemungkinan lanjut naiknya ada di awal-awal perdagangan, jadi better dicopet ya guys ya. Untuk primnya, hati-hati kalau misalnya dia koreksi atau retest support, tunggu aja mungkin di 386 ya, 386 atau tunggu lagi di 356 kalau misalnya dia mau turun lagi. Cuman kalau misalnya besok hijau lagi, dicopet aja silahkan. Ini oke banget kalau buat dicopet ya. Itu untuk prim. Selanjutnya ada Toys. Toys. Toys masih lancar ya, apalagi bisa tembus 256 270 nih oke banget ya untuk Toys. Kalau buat saat ini beli di 238, SL-nya di bawah 204 atau di bawah 220 menuju 310 dan 414 ya. 414, 440. Itu untuk Toys. Panjang ya, panjang. Oke, jauh ya, jauh. Apakah bakal nyampe? Kita ikut aja. Kalau nggak kuat, jangan dipaksakan ya. Ya, kalau ada tanda-tanda guyur-guyur, better dicopet atau out dulu. Gitu. Ya, overall sih masih strong uptrend ya. Jadi santai-santai aja, ikutin aja sih. Lanjut, ada MLPL atau multipolar ya. Untuk MLPL, beli bisa di atas ini ya, di atas 590 atau di atas 600. Kalau misalnya besok hijau lagi ya. SL di bawah sini boleh, di bawah 550 atau di bawah 510 sebenarnya ya. Untuk SL-nya menuju area 625 dan 660. Itu untuk MLPL. Semoga lancar ya. Selanjutnya ada ASA. ASA masih menolak merah ya. Hari ini pun masih hijau. Lancar banget ya. Oke, lancar banget nih. Hati-hati, cuman kalau misalnya udah punya barang, jaga aja trailing stopnya ya. Karena apapun yang naik, pasti bakal ada turunnya dulu ya guys. Jadi hati-hati kalau misalnya dia koreksi, mungkin saya bakal tunggu di 3220 ya. Kalau misalnya lancar lagi, dicopet sih silahkan. Ya. Cuman batasin resikonya ini udah terlalu besar. Jadi di follow aja ya. Udah punya barang, pasang aja SL Plus-nya atau trailing stop-nya. SL Plus-nya bisa di bawah-bawah sini ya, di 3470 gitu ya. Itu untuk ASA. Overall sih masih oke. Ikutin aja kalau koreksi mantul boleh masuk lagi. Kalau sekarang saya nggak terlalu rekomen lagi ya kalau yang belum punya gitu ya. Yang udah punya congrats gitu ya. Happy cuan kakak. Gitu. Oke, lanjut ada MAPI. Untuk MAPI, tahu Mitra Adi Perkasa ya. Untuk MAPI, kalau saya bakal tunggu di sini 775 atau di atas 800 ya. SL-nya di bawah 760 menuju area 850, 880, even ke 950 ya. Itu untuk MAPI. Jadi di follow aja, mungkin yang kayak gini bakal koreksi dulu, habis itu jalan lagi. Oke, selama masih di atas MA20 nih garis hijau, masih oke. Lanjut, ada Powon ya. Untuk Powon sih masih lancar ya. Apalagi dia bisa tembus 484 ya. Bisa tembus 484 atau 490-nya menuju area 520 dan 528 ya. 520, 528, even ke 540. Untuk sekarang SL-nya batasin di 464. Kalau misalnya mau beli,
bisa di atas 486 tadi satu, atau kalau misalnya dia turun bisa tunggu di 476 sampai 474 ya kalau misalnya dia turun dulu. Oke, itu untuk won. Lanjut ada TCPI. Untuk TCPI masih oke ya, masih lancar, tapi masih belum bisa keluar dari sini ya. Di sini ada resisten juga nih, 9450. Kalau mau beli bisa di sini 9275, SL di bawah 8950. Semoga bisa keluar dari 9450-nya menuju 9925 event ke 10400. Itu untuk TCPI ya. Lanjut ada Java. Java sih oke ya. Masih lancar aja tuh. Di follow aja ya untuk Java-nya. Nah, ini untuk Java-nya confirm ya, mantul lagi nih. Mantul lagi kalau misalnya mau buy bisa di 1900 menuju 1985 2115 event ke 2220. Kalau misalnya bisa keluar lagi nih dari 2300-nya menuju 2375 event higher ya. Jadi di follow aja sih. Overall trennya masih up. Jadi diikutin aja. Enak nih ngikutin yang up kan lebih enak. Tuh. Selanjutnya setelah Java ada untuk SL-nya dijaga di bawah 1800 ya untuk Java. Lanjut ada DSFI. Dharma Samudra Fishing. Oke, untuk DSFI kalau buat dicopet sih hati-hati ya. Hati-hati. Saya nggak tahu nih ini volumenya berapa nih untuk DSFI. Volume oke lah hari ini ya. Volumenya oke hari ini. Kalau misalnya mau beli bisa tunggu di sini ya menurutku ya. Tunggu di 124. SL-nya di bawah sini dulu aja di 114 menuju area 140 dan 160 ya untuk DSF. Selanjutnya ada WOWS, WOWS ya, Ginting Jaya Energi. Untuk WOWS baru bangun ya. Untuk WOWS beli di 58, SL di 53 menuju 64 dan 70 ya. 64 dan 70. Itu untuk WOWS. Hati-hati kalau misalnya dia ke gocap lagi ya. Lanjut ada Blue. Untuk Blue. Nah ini boleh nih. Mantul ya hari ini mantul. Boleh beli di 745 atau di 750. SL di bawah 720 menuju 775 dan 800. Itu untuk Blue. Selanjutnya ada Telkom. Aduh, Telkom ini ya jaringannya masih ini aja ya. Kalian kerasa nggak sih yang pakai IndiHome atau yang pakai Telkomsel ya? Kerasa banget ya beberapa hari ini. Cuman sahamnya naik nih. Gitu. Telkomselnya atau Telkomnya gangguan, sahamnya naik ya. Emang luar biasa. Nah, ini udah mau keluar ya, udah di 3590. Prepare ya. Prepare kalau bisa tembus dari 3640 ya, menuju 3790 event ke 4000 ya. Kalau buat saat ini bisa beli di sini-sini nih 3560 atau di 3530, SL-nya di bawah 3450. Semoga bisa keluar ya. Ini dari kapan nih? Dari Desember 20 ya. Dari Desember 2020 belum bisa keluar lagi nih dari 3600-nya. Semoga ya bisa keluar ya dari sini.
karena bakal jauh kalau misalnya bisa keluar ya. Itu untuk Telkom. Selanjutnya ada Pegas. Pegas. Untuk Pegas di hold sampai akhir tahun sih oke ya. Untuk Pegas. Cuman kita lihat lagi ke chartnya. Apakah bakal udah oke? Untuk saat ini Pegas bisa beli di 1095, SL di bawah 1060. Semoga bisa keluar dari 1135 lagi menuju area 1200, 1270 dan 1350 dulu ya. Kalau misalnya bisa keluar jauh ya. Sini ya, 1700-an. Semoga di akhir tahun bisa achieve ya, bisa nyampe untuk Pegas. Overall sih udah oke, overall udah oke. Selanjutnya ada BHAT ya, atau BAT. Untuk BHAT, nah hati-hati ini nggak terlalu liquid sepertinya ya, cuman chartnya masih oke. Kalau mau dibeli di 795, SL di 765, menuju area 860. Memang hati-hati ini nggak terlalu liquid ya, karena kalau dibanting biasanya suka dalam nih model-modelan gini ya. Apakah ada indikasi saham repo? Yes ya, ada indikasi saham repo. Oke. Lanjut, ada Akra. Untuk Akra bisa buy di 3960, SL bisa di 3840 menuju sini ya. 4310 dan 4500. Itu untuk Akra ya. Lanjut ada Arto. Ini mungkin udah jadi saham kesayangan ya kalau sekarang ya. Banyak udah switching ya. Bankingnya sekarang udah mulai banyak pegang Arto. Oke, untuk Arto. Untuk Arto bisa beli di 1600, SL di 15.275. Hati-hati di area sini ya. Di area 17 ribuan ya. Kalau bisa keluar nih 17 ribu, cakep banget menuju 18.575. Oke, itu untuk Arto. Selanjutnya ada Kayu. Nah, untuk Kayu, baru jedet ya hari ini ya. Volume juga tinggi banget hari ini. Volume tertinggi ya hari ini. Buat dicopet oke banget ya. Kalau buat swing tunggu koreksi di 75 ya guys ya. Kalau misalnya mantul di 75 mungkin boleh lah diambil. Cuman kalau buat yang fast rate atau yang buat copet besok boleh. Gitu ya. Jadi dipakai aja money management dan risk reward-nya ya dihitung lagi. Oke, itu untuk Kayu overall buat besok copet silahkan. Selanjutnya ada Pitro. Untuk Pitro mantul lagi ya. Pitro karakternya emang kayak gitu ya guys ya. Jadi lebih naik tinggi, koreksi. Ya. Kan kalau buat saat ini boleh beli di 2430, batasin aja SL-nya di bawah 2320 dulu menuju 2600 ya. Itu untuk Pitro. Even ke 2800 sih harusnya masih ada kemungkinan atau masih possible. Jadi dihitung aja ya guys ya risk reward-nya. Selanjutnya ada Adi.
Untuk Adi. Oke, untuk Adi. Tanggung ya. Tunggu aja di atas ini nih. Di atas 905. Bisa close di atas 905 atau 910. Oke banget ya. SL-nya dijaga di bawah 820 dulu ya. Menuju area 965, 1050 dan 1200 ya untuk Adinya. Gitu ya. Kalau misalnya masih lancar lagi jauh ya. Mungkin bisa nyampe ke 1600 ke 1800. Itu untuk Adi. Semoga di akhir tahun ini ada party-party lagi dari konstruksinya ya. Selanjutnya ada Wika. Nah, saham terakhir yang bakal dibahas ada Wika. Untuk Wika. Wika masih belum bisa keluar ya dari sini. 1140 ya atau 1150. Jadi kalau mau cicil sih sekarang boleh ya. Cuman lebih oke lagi kalau misalnya bisa tutup di atas ini ya. Tutup di atas 1145 menuju 1200, 1355 dan 1500-nya ya. SL-nya batasin aja di bawah 995 guys ya. Itu untuk Wika. Oke, sekian saham-sahamnya. Hati-hati besok ya. Semoga nggak ada isu-isu lagi atau IHSG-nya nggak merce-merce lagi. Kalaupun merah-merah dibatasin aja yang udah kena SL di SL ya guys ya. Oke, thank you. Selamat malam guys. Good night. Silahkan Om Yusa. Bye-bye. Oke, next kita akan ngomongin, thank you ya Om Tansir atas review analisanya berdasarkan dari watchlistnya kita. Nah, sekarang kita akan ngomong mengenai beberapa saham-sahamnya ya guys ya. Pertama kita ngomong dari Stockbit ya. Oke, Stockbit kita pertama Om, mohon bantu dianalisa apa nih? Empau. Ya, sebentar. Empau. Kayaknya ada ya. Oh, enggak ada. Bentar ya. Nih, sorry nih. Oke. Empau. Mana Empau? Empau ya guys ya, kalau menurut saya sih masih oke ya. SL di bawah 129 ya, mudah-mudahan lancar dari 148 bisa tembus dari 163, mudah-mudahan nyampe ke 190. Itu Empau. Lalu setelah itu ada Empau, lalu abis itu dia minta Waskita dan Adi. Adinya udah di ini ya. Lalu kita ngomongin mengenai Waskita. Adinya tadi udah ya kalau nggak salah dari Om Muntansir. Ya, udah ya. Nah, dari sini ya guys. Ya. Nah, dari sini ya. Ya, kalau menurut gua masih turun ya. Jadi dia jebol nggak kuat nahan dari sini 830. Unlike Wika dan Waskitanya, Wika dan Adinya dia lumayan lucu ya. Tapi kalau Waskita nih kalau nggak tembus dia dari 850 turun lagi ke bawah ke 805 ya, kemungkinan besar dia akan turun sampai 755. Beda banget ya sama Wika ya. Ya. Kalau Wika tuh kayaknya gitu ya. Oke. WG juga ya. Nah, Adi juga. Nah, oke. Udah bisa lihat belum karakternya? Belum ya? Makanya kalau buka kelas pada ikutan ya. Om, nanya dong LPPF average di 305 ya. Sekalian nanya BNB USD. LPPF di 305 3015 ya. LPPF
3015 ya, LPPF 3015 daerah sini ya. Iya loh ya, beli di pucuk ya. Nah, kalau gua batasin aja SL-nya. Kalau dia nggak tembus dari 2700 ya ke bawah, ya tembus dari 2700 mungkin di SL dulu sebagian gitu ya. Mungkin baru ada pantulan di 2550 ya, itu LPPF. Lalu BNB USD ya. Overall sih LPPF masih naik ya guys ya. Jadi kalau menurut gua masih santai aja gitu ya. BNB USD kalau menurut gua masih turun ya dari daily-nya ya. Ini kelihatan mau naik, tapi kalau menurut gua nanti akan turun lagi, apalagi kalau dia nggak bisa jebol dari 3704851 ya guys ya. Jadi mungkin baru ada pantulan ke 320. Kalau kalian mau beli, hindari dulu, tunggu di atas 434 ataupun 476 ya. Oke, lanjut setelah itu udah ini yesterday ya, udah dibahas. Oke, kita ke Instagram gitu ya. Cik Linda ngapain tuh? Mainan ayunan ya. Om view-nya Indi. Sorry ya guys. Indi kalau menurut gua ya guys ya, masih sideways ya. Kemungkinan kalau dia naik mungkin sampai 1515 aja ya. Tapi kalau dia bisa tembus dari 1550-nya mungkin dia bisa naik sampai 2000. Oke. Lanjut setelah itu ada Skewme dong Om, Skewme kalau menurut gua ya, guys. Ya, mungkin dia mantul ya. Tapi kalau saya akan lihat kalau dia bagus di atas 160 ya. Untuk saat ini mungkin dicopet aja lebih oke gitu ya. Lalu setelah itu bahas wifi dan baca dong Om. Wifi masih turun ya guys ya, cenderung naik tapi ini jebol ya. Jadi kemungkinan ada pantulan di 790. Itu wifi. Lalu baca, ini pasti nyangkut-nyangkut semua nih ya. Baca juga sama ya, masih turun ya guys ya. Kemungkinan baru ada pantulan di area 376 ya. Ini masih turun sideways ya, dan kunjung turun, dan ini volumenya besar lagi ya. Jadi mungkin dia turunnya lumayan. Oke. Lanjut setelah itu ada truk dan toys. Truk ya. Truk kalau menurut gua lagi kita support ya. Kalau besok mantul mungkin bisa lucu gitu ya. Kita tunggu aja pantulannya. Nih biasanya kayak gini nih. Nih, doji gini dulu ya. Tungguin aja dojinya ya. Belum, untuk saat ini belum. Lalu setelah itu ada toys, mainan ya, mainan. Kok invest di mainan. Nah, ini tunggu aja guys loncatnya ya guys. SL di bawah 220, 188. Mudah-mudahan bisa loncat ya menuju 300 ya. Oke. Lanjut setelah itu ada udah, lalu truk toys udah. Om diingetin ada tukang guyur masuk Om di truk. Jadi pagi-pagi udah out. Lumayan nyopetnya. Range aja belum. Moga-moga besok titip bahas empau ya. Empau ya. Empau kalau menurut gua tadi ya, udah gue bilang ya, kalau misalnya dia tembus 163 mungkin oke ya. Untuk saat ini dicopet aja ya. Oke. Om, MSMT Cobra nggak sih Om? SMNT ya, kalau menurut saya SMMT. Golden Eagle ya, Cobra nggak? Belum ya Cobranya ya. Kalau dia mantul baru Cobra ya. Kalau dia mantul, ini belum mantul ya. Ada tanda-tanda sih. Pasang SL-nya aja di 177, beli di area 197. Mudah-mudahan bisa tembus sampai ke 240. Oke? Lalu setelah itu Om Yusa titip WMUU dan Bevin. WMUU di 180. WMUU ya guys ya, di 180. Oh, pasang SL aja di bawah 161 dan 154. Lalu setelah itu Bevin di 1077. Bevin ya guys, kalau menurut saya hati-hati ya. Yang kayak gini-gini ya, apalagi kalau udah jebol seperti ini. Mudah-mudahan sih nggak jebol dari 1005-nya.
Kalau dia jebol dari 1005 hati-hati ya, mungkin baru ada pantulan di 920. Oke. Lanjut, setelah itu ada LAN ya, terakhir ya. LAN kalau menurut saya lagi tunggu aja nih ya. Selama dia nggak jebol dari 100 masih oke. Kalau dia jebol nih kayaknya mau akan loncat mungkin nyampe 154 atau daerah 167. Oke. Lanjut, setelah itu kita ke sini ya. The world is entering into an Oke. Pertama MGLV dan SWOT. MGLV lagi kita support ya guys ya. Hati-hati nih ya, nggak begitu liquid ya. Cuman berapa nih? 2,928. Ya, hati-hati ya cuy. Hati-hati ya. Hari ini sih naik ya. Cuman jual ya, hati-hati. Lalu setelah itu ada SWOT. Ya. Oke sih kalau menurut gua ya. SL di bawah 119, beli di area 129, mudah-mudahan nyampe 150 ya. Hati-hati ya, nggak begitu liquid juga. Lalu setelah itu TPMA, Transpower Maritim juga sama ya guys ya. Ini belum lucu ya. 1, 2, 3 kalau saya yang kayak begini-begini di atas 655 baru gue lihat. Menuju 850 kalau iya. Kalau untuk saat ini paling mentok di 605 ya. Buat kalian yang baru ngambil di pucuk ya hati-hati. Kalau dia mantul di 605 udah lepas aja, apalagi kalau dia turun lagi. Oke. Lanjut, setelah itu apakah besok akan naik? Mungkin masih bisa naik ya. Oke. Lanjut, setelah itu BBRI dan Pegas. BBRI akan saya bahas, Pegasnya kalau nggak salah udah ada tadi sama Om Muntansir ya. Oke, dari BBRI masih turun ya guys ya, nih ya. Tetapi kalau kalian lihat ya di monthly, di perbatasan ya, kalau dia jebol dari 3.420 hati-hati, not very good sign ya. Kalau jebol di 3.420 ya, lihat ya, nih. Ya, tapi kalau misalnya dia naik sih oke, gitu ya. Terus tadi ada yang nanya, ya yang nanya mengenai DMMX ya. DMMX kalau misalnya di daily ya, Kakak, ini udah ini nih ya. Modelnya either itu double bottom kebalik atau gimana gitu ya, dan ini udah jebol. Kalau udah jebol kayak gini nih 3340 sampai 31. Kemungkinan dia turun 300 poin ya. Dari 3000 mungkin nyampe ke 2700 ya. So hati-hati guys. Makanya kalau gua sih akan lihat bahwa lupain dulu, nanti kalau dia mantul lagi, udah mulai kayak begini lagi, mungkin bisa kita ambil. Oke? So itu aja dari gue. Aduh, suaranya kenapa ya? Semoga bisa berguna buat teman-teman. 11 menit aja. See you tomorrow ya. Hati-hati buat besok di hari Kamis ya. See you guys. Bye-bye.